Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isnanto Abadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 201672430341. Saya akan PPL di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Cendekia Kabupaten Karimun. Saya akan membawakan video konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan duduk, Reh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Reh? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Gimana tadi di dalam perjalanan dari rumah sampai sekolah? Ada masalah? Tak ada, Pak. Alhamdulillah. Oke, Reh. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau datang untuk melakukan konseling individual di ruangan BK ini. Rey datang sukarela atau ada yang paksa? Sukarela, Pak, saya datang. Oke. Berarti Rey datang sukarela, tidak ada yang Masa. maksa. Baik. Sebelum kita mulai konseling individual pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan konseling individual pada hari ini berjalan dengan baik, tidak ada halangan satu apapun, dan kita menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, saya lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran Rey ke sini. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya Rey pernah mengikuti kegiatan konseling individual? Belum pernah, Pak. Sama sekali belum pernah. Iya, Pak. Sudah tahu apa itu konseling individual? Belum tahu. Oke. Kalau belum tahu, hari ini Bapak pengen menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah salah satu bentuk layanan dalam bimbingan konseling, yang mana di sini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada konseli ataupun kepada klien, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien atau konseli, dalam hal ini Ananda Rey. Oke. Kemudian tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi konseli ya pada saat ini. Nah, apakah ada pertanyaan lagi terkait sudah mengerti tentang konseling individual? Sudah, Pak. Oke. Sedikit informasi tambahan, Rey. Konseling individual itu memiliki beberapa asas ya, ataupun ini. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Dalam hal ini, Rey nanti silahkanlah sampaikan semua permasalahan yang dihadapi Rey secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kemudian terjujur dengan Bapak. Yang kedua adalah sukarela. Artinya kehadiran Rey datang ke ruangan ini tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh, tapi ini memang karena sukarela Rey untuk datang ke ruangan BK. Yang ketiga adalah rahasia. Nah, ini adalah poin yang penting yang perlu saya tekankan, di mana memang proses konseling individual adalah rahasia. Artinya perbincangan atau percakapan yang kita lakukan di dalam ruangan ini hanya saya dan Rey yang tahu, dan saya tidak boleh memberitahukan kepada orang lain atau menyebarluaskan kepada orang lain permasalahan apapun yang kita bicarakan pada hari ini. Yang terakhir adalah kekinian. Maksudnya adalah permasalahan yang sedang Rey hadapi pada saat ini. Nah, begitu. Kira-kira sudah paham tentang konseling individual? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya kita mau melakukan kesepakatan waktu.
Jadi proses konseling individual ini akan kita lakukan lebih kurang 30 menit. Kalaupun nanti ada molor waktunya, nanti kita sesuaikan ya. Nah, mudah-mudahan selama 30 menit kita akan menyelesaikan proses konseling individual ini. Nah, sebelumnya Bapak sudah menyediakan lembar persetujuan untuk melaksanakan bimbingan konseling individual. Sekarang Bapak sudah siapkan lembar konseling individual kesepakatannya. Sebentar. Oke. Nah, di sini Bapak bacakan ya. Yang intinya adalah menyepakati untuk melaksanakan konseling individual dan dan saya juga bersepakat untuk merahasiakan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Silakan perhatikan sini. Tangan Pak. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini saya pegang, saya simpan, artinya tidak saya berahasiakan apa yang kita bicarakan hari ini. Oke. Tanda tangan kesepakatan sudah kita lakukan. Apakah Re siap untuk melaksanakan konseling individual pada hari ini? Siap. Oke. Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama Re. Apa permasalahan yang sedang Re hadapi sehingga mendorong Re untuk datang ke ruang BKI? Saya sering nggak masuk sekolah Pak. Sering tidak masuk Sekolah. Apa masalahnya? Sering tidak masuk sekolah. Saya bertengkar dengan orang tua saya. Oke. Jadi bertengkar dengan orang tua. Selain masalah itu, adalah masalah lain. Coba ceritakan saja. Saya sering marah, sering nggak buat PR. Terus ada masalah lain lagi. Misalnya apa penyebab kamu tuh berantem sama orang tua? Saya sering kalau main HP nggak ingat waktu disuruh belajar membantah perkataan orang tua. Bawa motor ugal-ugalan. Pernah jatuh? Ya pernah Pak. Alhamdulillah tidak pernah jatuh ya. Selain itu ada masalah yang lain lagi kira-kira? Saya sering nongkrong di bengkel motor. Sering nongkrong di bengkel motor ya. Ya Pak. Kenapa kamu sering nongkrong di bengkel motor? Bosan di rumah Pak. Oh, di rumah bosan. Oke. Apa lagi masalah yang sering kamu hadapi? Kalau di sekolah, kan kamu sering tidak datang sekolah nih. Kalau di sekolah, guru di dalam kelas atau wali kelas atau guru bidang studi, atau ada masalah kamu di sekolah? Kalau dengan wali kelas sendiri, saya pernah akan marah Pak di kelas. Maksud saya itu begini, apakah kamu ada masalah dengan mata pelajaran atau bagaimana, atau kesulitan? Ada Pak. Pas pelajaran matematika Pak. Baik, saya. Oke. Namanya kalau belajar matematika kenapa? Sulit Pak, susah. Sulit. Oke. Sekarang Bapak mau tanya. Kamu kan sering tidak masuk sekolah ya. Kira-kira apa faktor penyebabnya? Atau apa yang memotivasi kamu kok saya tak sekolah aja lah? Misalnya apakah kamu pernah dimarahi guru atau bagaimana? Pernah marah sama nggak ikut mata pelajaran. Oke. Kalau seandainya kamu tidak sekolah, misalnya dari pagi sampai ke siang atau sampai ke sore, itu apa aktivitas kamu di rumah? Main game, Main game, main bola, sama nongkrong di bengkel. nongkrong di bengkel. Nah itu kalau tidur tak ada? Tak. Oke.
berarti kamu lakukan aktivitas itu kalau kamu tidak sekolah. sekolah. Kamu merokok? Tak, Pak. Oh, tidak merokok. Teman-teman di bengkel ada yang merokok? Ada, Pak. Ada yang merokok, tapi tak pernah nawarin kamu merokok. Pernah. Oh, bagus sekali. Oke, saya mau tanya lagi. Seberapa sering kamu tidak masuk sekolah? Kadang-kadang kalau seminggu tuh 2 kali. Oh, 2 kali. Hari apa kira-kira? Sering. Selasa, sama hari Rabu. Selasa dan Rabu. Namanya di hari itu, kenapa selalu di hari Selasa dan Rabu? Ada pelajaran matematika, Pak. Ada pelajaran matematika. Ya, ya, I know. Saya paham. Oke. Heeh. Apa namanya? Karena ada pelajaran Matematika. Oke. Nah, pernah kamu ditegur dengan wali kelas terkait permasalahannya? Pernah, Pak. Nah, kalau dengan guru bidang studi matematika sendiri, Pernah, Pak. Pernah ditegur. apa yang kayak mana bentuk teguran? Pernah nggak buat surat pernyataan atau apa gitu? Pernah. Pernah, Pak, dibuat surat pernyataan. Tapi kamu ngulang lagi? Iya. Oke. Jadi pernah dikasih sanksi, teguran lisan, juga pernah buat surat pernyataan, ya kan? Tapi perilakunya masih belum berubah. Sekarang Bapak mau tanya. Dari udah sekian lama kamu sering tidak masuk sekolah ataupun absen itu, kira-kira punya dampak terhadap diri kamu sendiri? Berdampak? Ada dampaknya? Coba ceritakan apa dampaknya terhadap diri kamu. Misalnya karena kamu kan tak sering masuk sekolah nih, apakah prestasi belajarnya menurun atau bagaimana dampaknya? Oh, saya nilainya rendah, Pak. Nilai rendah. Nilai apa ya rendah? Matematika paling rendah, Pak. Selain itu, masalah lagi yang akibat kamu tak masuk sekolah sebelumnya? Sering dimarahi guru. Sering dimarahi Guru. Kalau dimarahi sakit hati tak? Sakit, Pak. Oh, sakit hati. Itu yang bikin kamu jadi makin malas datang sekolah ya? Iya, Pak. Oke. Tapi kamu sadar ya sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sebenarnya punya dampak yang serius terhadap pembelajaran kamu ya? Iya, Pak. Jadi kalau lama-lama kamu tak sekolah, sering tidak masuk sekolah, apa yang terjadi kira-kira? Bisa tidak Naik kelas. Menurut kamu penting tak kamu menghilangkan perilaku tidak masuk sekolah itu? Penting, Pak. Penting. Kenapa penting? Saya ingin nilai MTK-nya bagus, Terus? bikin membahagiakan orang tua, ingin jadi anak sukses. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Alasan kenapa kamu harus merubah perilaku? Biar nilainya nggak rendah lagi, Pak. Biar nilai tidak rendah Lagi. Oke. Baik. Jadi hari ini kita perlu menetapkan tujuan. Artinya tujuan dari kita melakukan konseling ini untuk merubah perilaku ya, merubah perilaku yang tadinya jarang masuk sekolah ya, jadi rajin masuk sekolah dan lebih disiplinnya. Oke. Jadi kita sepakat ya mau berubah ya, sepakat ya. Oke. Menurut kamu apa usaha-usaha yang bisa kamu lakukan ya untuk menghilangkan perilaku yang tadi? Saya main sama anak yang rajin belajar. Oke, yang pertama bermain dengan anak yang rajin belajar atau berteman ya. Terus apa lagi? Mulai bikin pekerjaan PR Di rumah. Terus apa lagi? Ada pernah ikut les privat itu? Kenapa? Nah, berarti ikut les gitu ya. Terus apa lagi kira-kira yang bisa kamu lakukan? Sering
bangun pagi Mm-mm. biar tidak terlambat masuk sekolah. Oke, bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat masuk sekolah. Sekarang biasanya kamu bangun pagi jam berapa? Jam 6 Jam 5. Sholat subuh tak? tahu Berarti kamu bangun harus lebih awal jam berapa sholat subuh? 4. Kalau cepat jam 4 ya. Jam 5 kurang sudah bangun gitu ya, sudah mandi, sholat. Jadi kamu pasti tidak terlambat datang ke sekolah. ke sekolah. Oke. Berarti itu tadi sudah kamu sampaikan ya beberapa langkah yang kamu harus lakukan untuk supaya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tidak datang sekolah ataupun absen datang ke sekolah. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan ini ya, apa namanya, kontrak perilaku. Ya, kita punya kesepakatan perilaku yang kita sepakati antara kamu, klien, bersama saya sebagai konselor. Di sini kamu boleh tuliskan nama kamu, teman namanya itu dibikin apa namanya itu inisial saja, R, tanggal, kemudian menyatakan saya setuju untuk melakukan hal di bawah ini. Kamu tulis sendiri, nanti saya bantu nuliskan ya. Kamu tuliskan di sini ya, tulis nama kamu di sini, RE. Sekarang tanggal 2 November 2024. Sini kamu tuliskan di sini beberapa kesepakatan. Bisa. Yang pertama tadi lebih disiplin ya, coba tulis disiplin datang ke sekolah setiap hari. Terus berteman, berteman dengan anak yang rajin sekolah ya. Terus bangun tidur lebih awal. Oke. Nanti di bawah sini usaha saya dilakukan dikatakan berhasil jika saya memenuhi apa yang dikatakan di atas ya. Terus hadir setiap hari. Hadir setiap hari. Sini, Pak. Nah. Oke, ini tanggal berakhirnya kontrak. Berarti sekarang tanggal 2. Saya pengen nanti selama 2 minggu saya akan pantau. Berarti sampai tanggal 16 lah ya. 16. Coba. Sampai 6. Tanggal 2 sampai 16 November. itu sampai, Pak. Nah. Oke, terima kasih. Nah, silakan kamu tanda tangan di sini. Oke. Nah, ini kontrak perilaku yang sudah kita lakukan antara kamu dengan saya sebagai guru BK. Nah, nanti saya akan apa namanya? Di sini juga ada apa ya namanya?
ada waktunya ya, sampai tanggal 16. Kemudian ada juga kalau seandainya kamu melanggar apa konsekuensinya. Kemudian kalau kamu berhasil juga ada penghargaan yang akan saya berikan kepada kamu. Oke. Nah, coba sekarang kamu simpulkan apa hasil dari konseling individual yang kita lakukan pada hari ini. Kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan tadi? Contohnya saya Pak berjanji ataupun apa, saya sudah menemukan apa permasalahannya sehingga saya berkomitmen untuk datang misalnya. Terus apa yang sudah kita bicarakan tadi? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Tahu nggak? Maksudnya begini, kesimpulan kan kita sudah membicarakan tadi itu, sudah kita sepakati. Nah, apa kesimpulannya? Punya Saya akan lebih rajin datang ke sekolah. Saya akan lebih rajin datang ke sekolah. Akan berusaha belajar dengan semangat. Kemudian mengerjakan semua tugas-tugas di sekolah, PR-PR di sekolah, di rumah. Kemudian menjaga hubungan baik dengan ibu atau orang tua, dan tidak mengulangi perbuatan yang sudah lalulah, yang berlalu. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Saya sebagai guru BK akan memantau perkembangan kehadiran kamu di sekolah, absen kamu di sekolah. Saya akan pantau selama 2 minggu ini. Saya akan melihat apakah betul atau tidak kamu memegang komitmen terhadap perjanjian kita tadi itu, dan nanti saya akan melihat selama 2 minggu. Nah, di sini ada 2 lembar evaluasi. Yang pertama itu adalah evaluasi proses, yang kedua adalah evaluasi hasil ya. Nah, sekarang kamu coba kerjakan evaluasi proses terlebih dahulu. Ini tinggal checklist saja. Buat nama, hari, tanggal, nama bikin inisial saja ya. Sini. Nama dulu Pak. Silakan di sini dibaca ketentuannya. Nah, di sini ada poin 1, 2, 3, 4 sampai 5. Baca dulu. Dalam hati dibaca. Ya, silakan. Terus. Saudara nampak kanan. Sudah. Oke. Ya. Oke. Di sini ada satu lagi. Inisialnya ya Pak. Ya. Kelas bikin Pak. Buat kelas 7 ya. Terima kasih sudah mengerjakan 2 ini ya, namanya
gambar evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Nah, sekarang saya mau tanya sama Rehan, gimana perasaannya hari ini? Sudah mulai lega atau masih rasa ada yang mengganjal? Sudah mulai lega. Memang sudah, apakah betul-betul plong sama sekali, tidak ada lagi terasa ganjal di hati? Ya. Oke. Ini ada namanya refleksi nih. Refleksi ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti layanan konseling individual? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana rencana Anda setelah mengikuti layanan konseling individual? Ada 3 pertanyaan ini, kamu jawab saja secara singkat ya. Langsung saja jawab. Ada pertanyaan terhadap itu? Tahu. Nah, kamu tuliskan saja. Itu refleksi ya, hasil yang kita bicarakan hari ini. Silakan tulis. Ya, kalau pulang sekolah bawa motor sendiri atau dijemput sama orang tua biasanya? Dijemput tuh, Pak. Oh, dijemput ya. Kalau pergi main bola, bawa motor sendiri. Iya. Udah dibolehkan bawa motor sama orang tua? Belum boleh di jalan besar, Pak. Masih Iya. dekat-dekat aja. Dekat-dekat rumah aja, Bang. Iya. Soalnya orang tua takut nanti mana tahu Rehan jatuh, atau balapan atau bagaimana. Ya. Itu soal yang terakhir ya. Bagaimana rencana Anda setelah mengikuti layanan konseling individual? Itu setelah kita konseling ini, apa yang mau rencana kamu lakukan? Kamu tulis. Ya. Sudah kan juga. Oke. Ada lagi mau ditulis? Sudah? Ya. Gini. Jadi saya akan memantau perkembangan absen kamu selama 2 minggu ini. Mudah-mudahan kamu nanti selama 2 minggu ini bisa mengikuti apa yang sudah kita sepakati hari ini. Dan kalau tidak ada kendala, kita akan ketemu lagi selama 2 minggu yang akan datang untuk membicarakan apa yang sudah kita sepakati tadi, sudah berhasil ataupun tidak. Karena konseling itu tidak berhenti sampai di sini, tentu saya akan memantau sebagai guru BK. Karena selanjutnya mungkin ya demikian untuk pertemuan hari ini. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Nah, agar proses konseling ini berjalan
supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Re sudah datang ke ruangan Bapak. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Iya.